Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun VIP edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Sejalan dengan hal tersebut, kita tentunya juga akan membahas satu isu yang sangat prihatin dan juga perlu kita bahas, yakni soal lingkungan. Di mana tentunya ada beberapa kota yang juga termasuk Kota Makassar yang saat ini masuk dalam proyek strategis nasional, dan ini pembahasannya menyoal bagaimana pengelolaan sampah, di mana salah satu teknologi yang paling gencar disebutkan adalah PSEL. Dan hal itu akan kita bahas bersama narasumber kita yang juga merupakan anggota DPR RI, Dapil Jakarta, selaku juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, ada Bapak Erwin Aksa, dan bersama aktivis lingkungan hidup ada Bapak Syaharudin Ridwan. Ini ada satu percontohan ya Pak yang akan kita bahas juga, bagaimana kemudian rorotan dan juga bantar gerbang yang akan menjadi percontohan mungkin lah bagi sekitar wilayah Kota Makassar dan juga wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelum sampai sana Tribuners, kita akan bahas juga dan sampaikan kepada Tribuners kurikulum vitae dari kedua narasumber kita, yakni ada Pak Erwin Aksa, lahir Ujung Pandang 7 Desember, lalu merupakan anak dari Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud, juga ibu dari Haja Ramlah Kala. Untuk pendidikan dari Pak Erwin, Sekolah Dasar Pembangunan 3 Makassar, lalu SMP Islam Atira Makassar, dan juga SMA Negeri 5 Bandung, dan berkuliah di University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Wah, untuk jabatan saat ini di bidang bisnis khususnya selaku Presiden Komisioner atau juga Komisaris Utama Bosowa Corporindo dari tahun 2015 hingga sekarang, lalu Presiden Direktur PT Bosowa Energi 2005 hingga sekarang, lalu juga merupakan pemegang saham dan salah satu pengendali grup Bosowa, juga pemilik saham mayoritas BSM Makassar melalui Bosowa Group. Dan kalau untuk bidang politik, Pak Erwin adalah anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta 3 Pak ya? Oke, juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang penggalangan strategis. Nah, untuk di bidang bisnis tentunya juga kami sampaikan bahwa selaku Executive Director and Deputy VDP PT Semen Bosowa Maros pada tahun 1997 hingga 2015, lalu Presiden Direktur PT Bosowa Energi 2005 hingga sekarang. Juga selaku Chief Executive Officer Bosowa Group untuk periode 2006 hingga 2008. Juga Presiden Direktur Bosowa Group 2008 hingga 2015 dan Dewan Komisaris Bosowa Group 2015. Tentunya masih ada juga beragam jabatan Pak ya, ini perlu kita sampaikan. Salah satunya untuk organisasi Pak ya. Untuk Pak Erwin ini selaku Ketua BPD HIPMI Sulawesi Selatan pada periode 2003-2006 dan juga Ketua Umum BPP HIPMI. Untuk di Kadin selaku Wakil Ketua Kadin Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang konstruksi dan infrastruktur. Oke. Baik, tidak henti sampai Pak Erwin, tentunya kita sampaikan juga untuk Tribuners ketahui, untuk narasumber kita yang kedua, kurikulum vitae dari Pak Syaharudin. Untuk nama sesuai akta kelahiran ada Syaharudin Pak ya. Lalu untuk domisili di Jalan Perum Residen Alauddin. Kemudian riwayat pekerjaan di organisasi masyarakat dan sipil, Tribuners ketahui ada selaku Dirut Perseroda Maros untuk tahun 2018 hingga 2021 Pak ya. Iya. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia dari tahun 2017 hingga 2024. Lalu Ketua Yayasan Peduli Negeri tahun 2008 hingga sekarang, Tribuners, seperti yang tampil di layar kaca Tribuners saat ini, serta beberapa riwayat pekerjaan organisasi dan masyarakat sipil lainnya yang juga diemban oleh Pak Syaharudin. Dan seperti yang Vio sampaikan di awal bahwa saat ini kita akan membahas soal kondisi pengelolaan sampah yang juga masih menjadi PR Pak ya, khususnya di Kota Makassar. Dan untuk itu kita awali mungkin dari Pak Syaharudin terlebih dahulu Pak. Ini update terbaru setelah kita bertemu kemarin Pak menyoal bagaimana penolakan warga di sekitaran wilayah Tamalandrea dan semuanya menuntut adalah kembalinya lokasi tersebut di TPA Antang Pak. Nah, update-nya sekarang ini bagaimana Pak? Apakah masih terjadi penolakan ataupun juga mungkin update yang dari pemerintah kota seperti apa? Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak Erwin ya. Mohon izin, sebetulnya hari ini kemarin dari warga Tamalandrea, hari ini ada rapat dengar pendapat. Jadi warga diundang, kemudian
saya juga sebetulnya diajak oleh warga untuk memberi masukan ke ini, cuma hanya saja ada beberapa kegiatan termasuk hari ini, dan RDP ini juga sama. Jadi masyarakat itu diundang DPR provinsi untuk menyampaikan hal-hal yang menurut warga tidak sesuai dengan AMDAL lah, kemudian tidak sesuai dengan visibility study dan segala macam. Nah, yang kemudian kedua, kalau kita melihat sebetulnya kondisi saat ini, apakah PSL sesuai dengan judul ya, solusi, dan saya kira begini, PSL itu adalah salah satu upaya pemerintah bagaimana menyelesaikan persoalan sampah. Tapi teknologi itu kan banyak teknologi sebetulnya, pakai insinerasi, pirolisis, ataukah yang baru saat ini RDF, refuse derived fuel, itu banyak. Nah, yang kedua, pemerintah saat ini kan ini juga membingungkan sebetulnya di pusat. Di lain sisi, Pak Menteri Menko Pangan pernah ke TPA Antang, dan sudah menyatakan waktu itu bahwa ini yang cocok di sini di TPA Tamangapa, karena memang kan yang dia mau dikelola ini adalah sampah. Jadi kalau mau dikelola sampah tentu harus di sumbernya, di dekatnya ada sampah, sehingga tidak membutuhkan biaya besar gitu. Nah, kemudian terakhir kan ada pertemuan di Kementerian Keuangan untuk dilanjutkan di Taman Raya. Ini dua hal ini. Nah, ada satu pertanyaan, karena kami kan dulu dari awal terlibat, mulai pre-FS, FS lokusnya di TPA Tamangapa, kan seperti itu. Nah, kami selalu tanya, FS-nya yang di Taman Raya itu mana, ya kan? Itu kan harus jelas juga itu FS-nya ya. Kemudian AMDAL-nya mungkin, ya itu kan yang diprotes oleh warga, ya. Sehingga kalau kami selaku praktisi ini melihat bahwa kalau kita membaca Undang-Undang 18 tahun 2008, tujuan pengelolaan sampah kan cuma 3 ya. Pertama, ingin menciptakan lingkungan yang bersih. Kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan sampah sebagai sumber daya. Nah, kalau ketiga hal ini, dari dulu kan tahun 95 itu kan TPA Antang dibuka seperti itu, dan memang sudah RT/RW Makassar kan juga di situ tempatnya, sehingga ya kita lihat sekarang dalam perkembangannya ini belum ada kepastian dari pemerintah kota untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan PSL. Tapi terlepas daripada itu, sebetulnya pemerintah kota harus membuat satu program yang bisa cepat berjalan. Betul. Ya, kan banyak teknologi tuh. Teknologi dalam pengelolaan sampah. Ya, bukan hanya insinerasi ya. Oke, yang mungkin perlu kita fokuskan di sore hari ini adalah tadi ada RDF Pak ya, tadi dari Bantagebang dan juga Rorotan gitu. Tapi sebelum sampai sana, kalau Pak Erwin sendiri mendengar polemik yang terjadi di Kota Makassar, pastinya juga ikut update-nya Pak ya. Iya, soal bagaimana pemilihan lokasi dan juga terjadinya penolakan. Ini Pak Erwin sendiri sudut pandangnya mendukung di mana nih Pak? TPA. Jadi saya ini kalau berbicara tentang Makassar, asetnya Kota Makassar ini itu adalah tanah. Jadi tanah Kota Makassar ini nggak akan bertambah kecuali direklamasi. Ya, jadi aset yang paling utama di Kota Makassar ini adalah pembangunan properti, pembangunan perumahan, pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Makassar. Jadi tanah Kota Makassar ini sangat mahal. Karena sangat mahal itu, makanya harus kita jaga, jangan sampai tanah yang sudah sedikit, yang sudah sempit, itu kemudian tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan Kota Makassar ke depan. Makanya ada tata ruang, ya ada kajian dan sebagainya. Jadi pengalaman saya ya di Jakarta sebelum pembangunan pembangunan RDF atau pembangunan pengolahan sampah yang ada di Bantar Gebang. Dulu di Bantar Gebang itu ada pengolahan gas metan menjadi listrik. Ya, kemudian karena pengolahan di Bantar Gebang itu tidak berjalan sesuai dengan rencana pengusaha listrik ini, pipa-pipa gas metan itu banyak yang terpotong karena kena eskavator dan rusak, bocor, dan akhirnya pembangkit listriknya nggak bisa berfungsi karena dari sampah itu ada gas metan. Ya. Kemudian di Jakarta ingin membangun namanya ITF. Ya, jadi dulu ada nama ITF, di mana mengolah sampah di Sunter itu untuk menjadi listrik. Nah, kemudian diuruslah perjanjian pembelian listrik dengan PLN. Udah
udah ada perjanjian tersebut. Kemudian si investornya ini minta, karena waktu itu ada investor dari luar negeri yang mau membangun, minta semacam tipping fee. Jadi Pemda Jakarta itu sudah ada peraturan untuk memberikan 500.000 per ton sampah yang dikelola oleh si pengolahan sampah ITF. Tapi apa yang terjadi? Si investornya ini minta jaminan lagi dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Akhirnya mangkrak, ya, tanahnya udah disiapin, disunter, ya, proyeknya batal dan gagal. Nah, akhirnya pemerintah Jakarta mengambil inisiatif untuk membangun RDF di Rorotan. Ya, dan sekarang sudah berjalan, dan RDF Rorotan ini produknya RDF itu dibeli oleh pabrik semen. Jadi side produknya itu semacam batu bara, bisa diolah di pabrik semen menjadi pengganti batu bara. Nah, di Jakarta ini sekarang ada pembangunan, ada RDF baru di Rorotan. Karena Jakarta ini punya tanah yang begitu luas di daerah namanya Rorotan, Jakarta Utara, perbatasan dengan Bekasi. Nah, karena mencari lahan untuk RDF ini begitu besar, nah diputuskanlah di Rorotan. Nah, ini saya kira, saya nggak tahu, nggak melalui kajian yang bagus, di sekitar Rorotan itu banyak perumahan, jalannya, infrastrukturnya kecil, jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan kalau mobil-mobil sampah itu dilewati di daerah mereka. Jadi RDF Rorotan ini Pak Sahar sudah pernah saya ajak ke sana, itu mangkrak, nggak jalan, karena masyarakatnya sana menolak pengoperasian dari si RDF ini. Nah, akhirnya investasi pemerintah Jakarta itu mangkrak 1,2 triliun di situ. Nah, sayang, kasihan. Padahal di Bantar Gebang ini sampahnya sudah segunung, ya. Dan yang kedua, sampahnya juga sekarang sudah emergensi dan harus ditutup tuh Bantar Gebang. Nah, solusinya adalah mengolah sampah itu menjadi RDF supaya lokasi Bantar Gebang itu bisa menjadi datar lagi gitu. Yang tadinya gunung sekarang bisa jadi datar. Ditekan lah, Pak. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Dulu yang namanya Seoul dulu begitu juga. Di sekitar Seoul itu penuh dengan sampah. Kemudian dibangunlah RDF. Nah, setelah menjadi kota, RDF-nya bisa di scrap. Bangunlah yang namanya ITF atau pembangkit listrik, pengolahan sampah untuk listrik. Karena kan harganya mahal. Harga listriknya itu mahal kalau dari sampah, bisa 20 sen per kilowatt hour. Lebih murah pembangkit listrik batu bara dibanding pembangkit listrik dari sampah. Jadi secara ekonomis PLN juga nggak mau beli nih listriknya. Dan yang kedua, produknya bukan batu bara atau RDF ini yang nggak bisa dijual ke PLN ataupun ke pabrik semen. Dan saya kira RDF ini sudah banyak contoh, bukan hanya di Bantar Gebang, ada juga kalau nggak salah di Cilacap, ya. Jadi mereka udah bangun pakai dana dari Kementerian PU untuk membangun RDF di beberapa kabupaten di Jawa. Nah, intinya sekarang kita harus membangun, sudah emergensi sampah, bukan hanya di Makassar, tapi di kota-kota lain juga, bahwa ini sudah emergensi. Kita jangan lagi bicara siapa yang bangun, duitnya dari mana, dan sebagainya. Jadi ini sudah tanggung jawab pemerintah, apakah pusat ataupun daerah. Jadi kalau menurut saya, ini pengalaman, ya sulit mendapatkan investor swasta kalau tidak ada jaminan. Jadi kalau ada jaminan, pasti menjadi pertanyaan publik, kok ada investor dijamin oleh negara. Jadi mending pemerintah yang bangun, menurut saya. Toh kita sudah punya lembaga-lembaga seperti SMI yang bisa mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti begini, atau Danantara. Kemudian cari teknologinya yang murah, kemudian segera kelola sampah ini, biar nggak menjadi polemik. Karena polemiknya jangan hanya lokasi, tapi segera dibangun. Betul. Ya, kalau bisa dalam waktu setahun ini, 2 tahun ini udah selesai proyek pengolahan sampah itu. Artinya bisa dikatakan Indonesia sudah lebih tertinggal, Pak, ya, dibanding negara lain, karena maksudnya sudah banyak sampah, tapi belum ada teknologi yang masif gitu, Pak, untuk digunakan semua. Ya, teknologi yang berhasil dan ini sudah proven, ya RDF itu, dan itu sudah dipakai. Dan apalagi Indonesia banyak pembangkit listrik batu bara
Jadi bisa dijual RDF-nya ke pembangkit listrik. Dan PLN mau beli. Terus kemudian ada pabrik semen juga di beberapa kota ya. Jadi seperti di Maros ada pabrik semen. Jadi kalau dibangun RDF, apakah di Maros, apakah di Makassar, itu bisa dibeli sama pabrik semen. Atau pembangkit listrik bisa beli. Dan harga komersil, karena harganya harus berpatokan dengan harga batu bara. Karena kualitasnya kan bagus. Oke, baik. Dan kalau berbicara tentang Bantar Gebang, Pak ya, ini kalau misalnya mau direplikasikan di Makassar, pelajaran penting apa yang perlu diambil oleh pemerintah kota atau juga pemerintah provinsi nih, Pak? Mungkin masukan yang bisa disampaikan. Jadi masukan saya adalah bahwa kalau di Jakarta ini masalahnya selalu alasan dinas lingkungannya Jakarta nggak ada tanah. Oke. Karena tanahnya kan mahal nih. Iya. Kalau beli tanah di Bekasi itu mahal, jadi nggak bisa ekspansi RDF di Bantar Gebang. Alasannya selalu nggak ada tanah. Padahal kalau tanah ini bisa dirapihin sedikit, bisa dapat 1-2 hektar, bangun RDF ya yang gede, kemudian mungkin 3 tahun lagi gunung sampah itu bisa bersih, bangun lagi yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Jadi alasannya selalu dinas lingkungan Jakarta itu bahwa di Bantar Gebang nggak ada tanah, ya, dan itu mungkin juga sama di Makassar, alasannya di Antang nggak ada tanah. Padahal kan di situ bisa ada. Diberesin tuh sampah-sampah yang ada di sana, kemudian tanah yang ada bisa dibangunin RDF dulu satu, baru ntar kalau sudah rapi bangunin yang kedua, bangunin yang ketiga dan sebagainya. Artinya khusus di Makassar juga bisa direplikasikan RDF itu, Pak? Bisa. Oke, dan itu butuh dana kan, pasti tadi pembahasannya adalah hambatannya di dana, kemudian juga tadi lokasi salah satunya juga. Dan kalau berbicara tentang dana yang nantinya akan menjadi investor atau mungkin bantuan dari Danantara, itu perannya seperti apa? Menurut saya pemerintah harus bangun. Apakah itu pemerintah daerah Kota Makassar, toh APBD Kota Makassar bagus, kuat, ya mereka bisa pinjam dana murah dari SMI atau Danantara. Untuk bangun, ya harganya sama dengan harga stadion, jadi bisa bikin, kemudian hasil dari RDF itu bisa dijual ke mana, ke pabrik semen, bisa masuk ke kas daerah sebagai kompensasi dari dan nggak perlu tipping fee, karena investor ini butuh tipping fee, ya, dan itu saya kira PSO dari Pemda manapun nggak ada yang mau keluarin tipping fee. Karena itu adalah PSO yang harus keluar dari kas daerah gitu. Jadi akan memberatkan Pemda di Makassar dan saya kira di seluruh kota di Indonesia. Jadi menurut saya dengan skema yang sudah ada sekarang ini, yang ada di Cilacap, yang Pemda DKI bangun sendiri di Bantar Gebang, saya kira kita bisa contoh mereka untuk membangun pembangkit atau pengolahan sampah ini. Jadi Pemda Makassar kalau mencari dana dari SMI atau Danantara, saya kira akan cepat karena APBD-nya kuat untuk bisa melakukan investasi. Tapi ada juga Pak bahasan di luar sana kalau menggunakan dana dari Danantara, itu berarti ada utang negara lagi Pak yang bertambah. Ya tergantung, kalau skemanya Danantara kan yang berutang swasta, apa BUMN, yang berutang BUMN, bukan Menteri Keuangan yang berutang. Jadi mereka bisa kasih ke Pemda dalam bentuk soft loan, ya. Nah nanti Pemda bisa mencicil 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun dengan bunga yang murah. Tapi secara ekonomis RDF ini sudah teruji di beberapa kota, dan tadi ada hasil outputnya itu yang bisa dijual. Menjadi dan itu bisa sumber daya lagi Pak ya. Dan kedua, bahwa Pemda itu nggak perlu mengeluarkan tipping fee karena dinas lingkungannya Makassar ini sudah punya aset banyak, sudah punya alat berat, sudah punya truk yang banyak, jadi nggak perlu investasi lagi di situ. Jadi tinggal mereka kirim aja sampahnya ke Antang sana. Ini kan kalau menyuarakan bagaimana pengiriman sampah gitu Pak ya. Tadi juga sempat kita bahas bahwa salah satunya aktivis lingkungan juga sering mengkritik soal teknologi waste to energy Pak.
Nah ini yang mereka kritik itu adalah dampaknya kah atau seperti apa mungkin perhitungannya dari peran-peran dari pengamatan para aktivis mungkin? Iya. Kita bicara tentang pengelolaan sampah kan kita tidak bicara di ujung, kita bicara TP kan ujungnya, hulu hilirnya itu kan yang mesti diperbaiki. Kendala kita di Makassar memang ini yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota karena memang armadanya kan memang armada sebelumnya Pak, tidak bukan hidrolik ya, yang tangga saki itu kan, jadi itu yang bikin lama. Jadi memang manual, manual. Jadi kemudian lahannya memang di sana kadang-kadang alat beratnya itu cepat rusak Pak. Itu alat beratnya yang pakai mendorong, itu lagi yang pakai mengambil sampah dari atas mobil. Yang kedua, kalau tentang RDF ini, karena kami Pak Erwin pernah di tim kita ini pernah membuat kajian FS untuk pembangunan RDF di Pangkep Pak. Itu kerjasama dengan salah satu pabrik semen, dan itu waktu itu bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan kurang lebih kalau tidak salah 15 M untuk itu, dan itu kemampuan untuk mengelola itu hanya 90 ton karena alatnya memang untuk 90 ton Pak. Nah sementara memang kalau di RDF itu dari total 100% sampah masuk itu hanya 30% yang menjadi RDF, karena kan kita harus kurangi itu kadar airnya, dinaikkan kalorinya, ya kan, seperti itu. Nah ini di Pangkep mungkin tata kelolanya Pak, karena dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau ada sampah masuk ya dikelola, kalau tidak jadi udah ada barangnya. Ya sudah ada barangnya. Cuman kecil. Ya kecil Pak. Ya yang berikutnya RDF ini kan tidak ada pembakaran. Ini hanya pemisahan. Jadi alatnya itu yang saya lihat di rorotan itu kan seperti itu Pak Erwin ya. Jadi memang sampah yang boleh masuk, ya, yang tidak boleh masuk, yang tidak boleh itu kan misalnya kaca, besi, ya, kaleng apa segala macam itu sudah tidak bisa masuk lagi. Tetapi kalau alat yang canggih itu yang Pak Erwin tadi sampaikan di Korea Pak ya, jadi memang ada alatnya itu langsung dia punya magnet sendiri, menarik plastiknya sendiri, ininya sendiri, itu jauh lebih bagus lagi. Yang kedua adalah untuk RDF tadi yang Pak Erwin sampaikan, memang ini berbeda dengan insinerasi. Insinerasi kan pembakaran. Kalau pembakarannya tidak bagus, ini dia akan menghasilkan polusi, ya kan, seperti itu. Nah kalau RDF memang sesuai kajian yang kami buat, misalnya Makassar ini punya 1000 ton Pak, 1000 ton, itu 30% itu bisa dijual. Yang kedua, Makassar ini tidak kehabisan sampah karena ternyata di teknologi RDF ini sampah yang ada bisa di-mining Pak, bisa ditambang. Jadi yang usia sampah yang 10 tahun itu masih bagus kalorinya. Bagus lagi. Ya. Airnya udah kurang. Airnya sudah kurang. Nah, seperti itu. Dan itu pembangunannya bisa lebih cepat daripada PSR. PSR itu butuh 2 tahun Pak, konstruksi. Tapi kalau ini setahun. Kemudian ini Pak Erwin saya melihat juga, kalau RDF ini Pak, ada yang bisa mobile Pak. Ya, bisa. Bisa. Misalnya di Makassar kan ada 9 TPS 3R, itu kurang aktif Pak. Itu melayani misalnya di Kecamatan Tamanre ada TPS 3R, kemudian di Binikan ada TPS 3R, ya kan? Di Kecamatan Mariso ada TPS 3R, Mamajang ada TPS 3R. Dan ada teknologi RDF ini yang bisa 10 ton, 20 ton. Jadi Pangkepnya ada 90 ton. Iya Pak, 90 ton Pak. Bisa seperti itu. Artinya lebih fleksibel, karena kita hanya memanfaatkan itu, tidak ada pembakaran, tidak ada ini. Sekarang yang Pak Erwin tadi bilang kan armada per kecamatan ada. Dan menurut data yang kita ini Pak Erwin, setiap tahun itu Makassar mengeluarkan anggaran kurang lebih 120 sampai 150 miliar hanya untuk mengangkut sampah ke TPA Pak. Kemudian apa yang kita hasilkan? Kan hanya menjadi polusi di sana Pak. Betul. Nah makanya saya kira ini memang harus dikelola secara profesional Pak. Mungkin bisa dengan KPBU kerjasama pemerintah badan usaha. Tetapi yang kedua, nilai atau harga RDF ini kan jauh harga daripada batu bara. Kualitasnya mungkin yang kemarin di Pangkep itu Pak Erwin, itu kalorinya 3.500 Pak. Kalori. Itu dibeli 300.000 oleh semen tonas. 300.000. Nah, saya pernah tanya ini Indosemen Pak, semen di Maros itu, dia kebutuhannya 400 ton per hari Pak. RDF Pak. Nah bayangkan kalau 400 ton, kita punya potensi besar Pak di TPA kita, dan itu bisa menghasilkan, itu bisa menghasilkan banyak dan bisa lebih cepat Pak Erwin. Pasti. Jadi teknologi itu ada dua untuk kalau sampah ya. Bagaimana menyelesaikan
tapi yang lebih bagus lagi karena ada nilai bisnisnya di situ. Iya, betul. Nah, berputar gitu Pak. Dan masyarakat bisa diberdayakan Pak. Betul. Yang pemulung-pemulung di sana kalau RDF dia bisa diberdayakan Pak di situ. Nah, itu seperti itu. Itu kan sisi positifnya Pak ya. Iya. Tapi kalau kita berkaca lagi dan melihat lagi Pak di sosial media dan sebagainya, kalau lihat tampilan dari adanya RDF di Rorotan, kemudian ada juga penolakan dari masyarakat gitu. Ternyata teknologi modern juga terjadi penolakan gitu Pak. Nah, ini yang buat meyakinkan masyarakat kalau gimana? Kalau di Rorotan kan ya Pak Erwin sudah sampaikan tadi, mungkin FS-nya karena dia mencari lokasi baru. Kalau saya kan di sana bau. Hampir setiap polusinya bau. Betul. Kena angin. Iya, gambarannya seperti itu Pak. Dia kan anginnya sampai ke perumahan. Iya. Pada saat anginnya kencang, nah dia masuk ke perumahan, bau dan baunya menyengat. Karena itu bau sampah kan. Iya. Karena di situ sampah basah. Dia masuk. Iya. Jadi belum lagi sampah yang ada di sana. Belum jalanan menuju Rorotan itu sempit kan. Jadi otomatis masyarakat yang dilewatin itu truk-truk sampah itu pada komplain. Ya, jadi itu satu hal. Dan yang tadi saya sampaikan pertama bahwa asetnya Makassar ini adalah tanah. Ya, tanah. Jadi jangan sampai tanah yang ada di daerah sana itu harga tanahnya turun, nggak bisa dibangunin perumahan, infrastruktur dan lain-lain, karena kita mau kemana lagi bangun Makassar? Kita mau reklamasi kota Makassar, tapi kita masih ada daerah-daerah yang bisa dikembangin ke depan. Makanya itu kalau kita bikin kajian ya, ada 5 aspek itu tidak bisa terpisahkan. Pertama dari sisi regulasi. Regulasi? Ya. RT RW itu kan di pengolahan sampah kan diantang. Itu. Betul. Ya. Kemudian dari sisi biaya. Ya, biaya. Bayangkan kalau sampah misalnya tidak cukup nih 1000 ton di PSL Pak ya. Itu kan harus ngambil lagi dari sana. Itu kan biaya lagi tuh. Biaya mengambil sampah kemudian membawa. Yang ketiga, ada dampak sosial dan lingkungannya. Kemarin itu kita mengkaji, kalau misalnya di daerah Bilingkanaya atau Taman Rea, akses mobil ini mau lewat mana? Katanya mau lewat tol. Tol berapa kali misalnya berapa kendaraan itu kan biaya lagi Pak. Biaya. Kita sudah menghitung itu, pasti defisit APBD Makassar kalau itu digunakan waktu itu Pak ya. Itu. Yang keempat, dari sisi masyarakatnya. Jadi saran saya, investasi nggak apa-apa pemerintah. Operasionalnya bisa kasih swasta yang profesional. Karena seperti tadi yang dikatakan di Pangkep, nah itu asetnya hibah ke pemerintah daerah, yang kelola pemerintah daerah. Nah bagusnya yang kelola profesional, ditarget berapa ton per hari. Ya, kalau nggak capai sekian ton, kena penalti. Jadi ya bisa begitu. Jadi saran saya ya kita harus eksekusi lah sekarang. Ya udah lebih setahun nih pemerintahan Prabowo, udah hampir 2 tahun. Ya, terus pemerintah kota juga wali kota udah setahun. Kalau kita berdebat di mana lokasi nggak akan dibangun tuh. Dan siapa yang bangun, duitnya dari mana. Jadi saran saya sih bahwa yang harus bangun pemerintah. Apakah itu Danantara, apakah itu pemerintah kota. Jadi perdebatan juga kita cari yang sudah berhasil. Kemudian lokasinya di mana, kita tahu di mana contoh-contoh, sudah ada contoh kasus di Jakarta, kasus di daerah-daerah lain. Jadi kita kelola dulu sampah yang ada di Antang itu. Bagaimana di Antang itu 10 tahun ke depan itu bisa jadi perumahan. Lokasi itu kan bersih. Kalau udah bersih bisa jadi perumahan. Baru kita bangun yang listrik. Ya, bangun yang listrik yang canggih, yang modern. Ya, kemudian bisa dikelola dengan benar dan sampahnya jadi listrik. Tapi itu kan masih panjang buat Kota Makassar. Tapi yang jangka pendek ini, ya saya kira sampai 20 tahun pun kita bisa pakai RDF. Karena RDF ini bisa dipakai oleh pabrik semen tadi. Ya, 30%. Bayangin 1000 ton, berarti 300 ton. Pabrik semennya butuh 400 ton. Jadi RDF-nya habis diambil oleh pabrik semen. Harganya pun jangan pakai harga seperti yang 300.000 itu. Harga batu bara sekarang udah mahal. Udah $100 harga batu bara sekarang. Jadi hitungannya berapa kalori batu bara? Ya samain harga RDF itu. Ya, kalorinya kan kita pakai standar harga batu bara. Nah, kalau kalorinya cuma 3.500, ya samain harga batu bara kalori 500. Nah, jadi kan udah ada standar. Jadi harganya bisa naik. Nah, pendapatan dari itu, dari penjualan RDF kan bisa masuk ke operasional and maintenance. Jadi
RDF-nya bisa dipelihara. Jadi Pemda nggak perlu keluarin lagi duit untuk pelihara. Terus kemudian kalau ada lebihnya masuk kas daerah. Jadi saya kira pemerintah perlu investasi di infrastrukturnya, kendaraannya, truknya yang bagus. Kemudian peralatannya juga harus baru, harus bagus ya. Dan saya kira itu bisa inilah pemerintah kota bisa investasi yang besar di situ. Artinya butuh investor juga Pak. Tapi kalau misalnya berbicara tentang investor yang biasa menjadi hambatan investor masuk dalam semua investor minta jaminan. Oke, jaminan. Nah, ya kalau jaminan VO juga bisa bikin. Semua orang bisa bikin tadi soal tipping fee proyek itu kalau ada jaminan, ada tipping fee. Menurut saya nggak fair. Jadi mending pemerintah yang bangun, sendiri yang mengelola. Swastanya silakan kelola operationnya, maintenance-nya. Kamu dibayar berapa sih biaya gajinya, biaya maintenance-nya berapa. Tapi kalau investornya minta jaminan tipping fee, jaminan pembelian listrik, ya menurut saya semua orang juga bisa gitu. Jadi nggak fair menurut saya kalau itu kita lakukan. Jadi saran saya pemerintah bangun seperti apa yang dilakukan di Pangkep, ya, pemerintah provinsi kasih 15 miliar ya, ke pemerintah kabupaten, kemudian cari swasta yang jago untuk operasionalnya, biar nggak rusak, biar dikelola secara profesional ya dan accountable. Jadi daripada kita berdebat kiri kanan, kan kalau kita berdebat stadion, itu akhirnya yang bangun pusat, yang bangun Pemda kota, gitu. Jadi terbangun akhirnya kan, karena sekarang hari begini yang kuat itu adalah pemerintah. Pemerintah itu punya cash yang kuat. Yang penting ada cashnya ya. Kalau swasta hari ini minta jaminan kiri kanan, minta jaminan pembelian, wah itu semuanya pasti nggak akan fair kalau ada klausul begitu di kontrak. Oke. Tapi kalau pihak swasta yang dimaksud Pak Erwin sama Pak Sahar mungkin itu dari lokal kah atau mesti dari luar negeri yang terlibat? Teknologinya bisa lokal. Jadi investornya menurut saya karena investasi ini kan sama dengan bangun stadion, ya. Jadi nggak perlu teknologi aneh-aneh yang kita perlu cari dari luar negeri kiri kanan. Terus pendanaannya juga kalau cuman 500 miliar ya bisa dari dalam negeri. Ya SMI bisa danain, Danantara bisa danain, ya Himbara juga bisa danain. Jadi menurut saya nggak ada masalah ya. Apakah itu bentuknya nanti UPT, di Dinas Lingkungan, atau BLUT, atau apa-apa itu badan hukumnya perlu dibuat. Gitu. Artinya kalau Danantara, Himbara, dan sebagainya tadi terlibat, ini termasuk proyek bisnis kah atau proyek layanan publik Pak sebenarnya? Proyek bisnis pastinya, karena kan harus dikembaliin, harus dibayar sama seperti Pemda-Pemda minta duit ke SMI, kan harus dibayar tiap tahun tuh, tiap bulan dibalikin ke SMI. Jadi saya kira pemerintah sudah punya institusi pendanaan yang bagus dan mereka bisa cari pendanaan di luar negeri, tinggal mereka bikin portfolionya di dalam negeri ya. Mereka yang cari di luar negeri pendanaannya. Nah, saya kira kalau pendanaan untuk pengolahan sampah seperti ini ya, saya kira pendanaan dalam negeri ya cukup dan cepat ya. Gitu. Oke, tapi ada pertanyaan juga nih Pak, apakah ada risiko proyek mangkrak jika terlalu bergantung pada subsidi pemerintah atau tadi pemerintah yang memegang kendali nih Pak? Kalau pemerintah kan yang paling penting itu ada kenyamanan. Bahwa ya pemerintah yang bangun berarti nggak ada kepentingan di dalam sana kan. Betul. Nah sekarang pemerintah itu serahkan ke pihak ketiga untuk operasionalnya. Sama juga di Bantar Gebang. Bantar Gebang juga awal-awalnya yang operasiin Pemda. Nah karena nggak benar pengolahannya, sering rusak dan nggak konsisten, akhirnya dikasih ke pihak ketiga untuk kelola. Akhirnya pihak ketiga ini yang kelola, makanya bisa stabil operasionalnya. Bisa long last gitu ya. Jadi pihak ketiganya atau swasta silakan berkompetisi untuk operasionalnya dan perawatannya. Tapi untuk investasi 600 miliar hari begini, saya kira Bank Himbara juga akan nanya siapa, garantornya siapa, penjaminnya siapa.
off takernya siapa, siapa yang bayar dan sebagainya. Jadi hari begini ya menurut saya karena waktu kita juga pendek untuk membangun. Betul. Karena kita sudah terlalu lama berwacana nih. Iya. Sudah puluhan tahun Pak. Nah, TPA sudah over kapasitas Pak. Iya. Nah, sudah over kapasitas. Ntar kalau ditutup kasihan mau buang sampah di mana. Iya. Tapi ada wacana loh Pak ya, Pak Syahar, TPA katanya udah mau ditutup ke. Bukan, kan sekarang ini Makassar dapat sanksi dari Oke, sanksi Pak ya. Itu dikasih waktu 180 hari. 180 hari. Untuk membenahi gunungan sampah di sana, harus di cover soil, tutup tanah, kemudian kolam lindinya diperbaiki, ya lindinya, kemudian pemanfaatan gasnya. Nah, itu. Cuma memang masalah kita itu di sana kan luasannya 19, sekian hektar Pak Erwin. Kemudian di sana kolam lindinya, setahu saya itu kolam lindi dibuat untuk mengelola air lindi lahan 4 hektar Pak waktu itu. Nah sekarang sudah 19,19 hektar ini memang sudah tidak memungkinkan seperti itu. Yang kedua mungkin ini saran ke Pak Erwin juga mungkin masukan. Iya. Harusnya ini sudah sekarang di provinsi kan ada Perda nomor 6 tahun 2021 Pak tentang pengelolaan sampah regional Pak di provinsi. Ini yang belum jalan juga di provinsi Pak. Maksudnya regional ini kan harusnya sudah buat visibility study tentang pewilayahan ini. Misalnya wilayah Ajat Tepareng dibangun di situ untuk menyuplai misalnya RDF-nya untuk di pabrik semen ya. Kemudian di Bone misalnya, Bosowasi misalnya. Itu ada perda sebetulnya di provinsi itu bisa kita ini. Nah, kalau Makassar kemarin kan Goa bisa masuk, Maros bisa masuk. Itu bisa seperti itu karena kenapa? Bertumbuhnya jumlah penduduk pasti ini sampah yang akan jadi masalah. Kalau tidak salah Jakarta sudah 8.000 ton Pak ya per hari. Bayangkan itu. Dibuang ke Bantar Gebang. Jadi kalau 8.000 ton, jadi RDF yang harus dibangun itu 16.000. Ya. Kali duanya. 2 kali lipat. Oh iya. Iya betul. Supaya sampai lama pun habis terkikis. Iya. Jadi kalau di Makassar ini 1.000 ton, 1.000 ton harus bangun 2.000 ton. Supaya yang baru 1.000 ton habis dibakar, dikelola. Yang lama yang 1.000 ton juga terkikis. Jadi lama-lama juga akan habis. Nanti lahannya bisa jadi Pak Erwin ya? Lahannya bisa, yang 19 hektar ini bisa diciutkan. Karena kan mahal tuh lahan 19 hektar di Kota Makassar itu tuh. Mahal apalagi di Antang sana. Dijadikan properti lagi Pak ya? Ya jadikan rusun, ya kan. Bisa jadi rusunawa di sana dan sebagainya. Oke, baik. Tapi berarti hingga saat ini kalau dapat sanksi, Kota Makassar dapat sanksi, berarti masyarakatnya belum terlalu mendukung Pak ya upaya ini untuk memilah sampah dari rumah. Tapi kalau sanksi, insya Allah karena kami hampir setiap saat sana membantu pemerintah kota, insya Allah karena yang sekarang sisa cover soil aja Pak. Per hari itu berapa 100 red, 200 red ini. Jadi memang sana itu alat berat Pak. Wah, jadi pemeliharaan betul kata Pak Erwin ya. Memang kalau tidak dikelola profesional. Biar alat berapapun alat dibawa ke sana, kalau tidak terpelihara dengan baik Pak, itu juga paling saya lihat di sana di lokasi Pak. Kalau di Jakarta tuh alat beratnya baru semua. Jadi karena Pemdanya banyak anggaran, kasnya, karena mereka pelihara terus di Jakarta itu dan pemeliharaannya langsung dari pabrik. Jadi saya kira semuanya bisa dilaksanakan asalkan jelas arahan dari pemerintah. Jadi kalau memang mau bangun nih, di Antang itu bahkan 3.000 ton bisa bangun, ya kan? Karena sampahnya kan sudah bergunung-gunung itu udah lama, udah banyak. Jadi stockpile bahan bakunya banyak. Karena targetnya kan menghasilkan RDF. Jadi kalau sampahnya sudah 19 hektar, kita targetkan 19 hektar dalam 10 tahun itu habis. Ya, jadi bagaimana dicutkan lagi lahan itu menjadi 4 hektar ya supaya infrastrukturnya 4 hektar tadi itu bisa terpelihara. Jadi kita harus bangun lebih besar lagi kayaknya. Kita bangun dulu 1.000 ton, kemudian bangun lagi 1.000 ton. Jadi bahkan sampai 5.000 ton per hari kita bisa bangun. Karena kita masih harus habisin sampah lama kan, bukan sampah yang tiap hari masuk. Kami pernah bikin itu Pak, misalnya di Goa pernah kita bikin FS-nya juga. BEP-nya itu kalau di kemarin hitungan kami Pak 250 ton Pak di Goa itu BP-nya itu bisa sampai 5 tahun Pak. Nah itu baru udah 50, bayangkan kalau 1.000 Pak, 1.000 ton. Pasti lebih banyak investor yang tertarik Pak. Investornya nggak apa-apa, silakan kasih funding. Kan investor kan ujungnya bagaimana balik modal. Iya betul. Iya betul. Nah,
Terus operation and maintenance ya silakan rawat, silakan operasikan dengan efisien, bikin kontrak 10 tahun, operasiin dan rawat tuh supaya jangan rusak. Nah, itu menurut saya yang possible ya di Indonesia. Tapi kalau investornya minta jaminan ini, minta tipping jaminan fee itu lagi, minta tipping fee, ya kelar-kelar. Baik, berarti kalau berbicara tentang tema kita PSL Makassar, polusi atau solusi baru, nilai rate-nya Pak untuk Makassar sendiri sudah seberapa siap skalanya? 1 sampai 10 dari kacamata Pak Erwin? Siap banget. Siap banget Makassar, ya? Lahannya udah ada. Lahannya udah dari ada. segi mungkin investasi, infrastrukturnya, terutama transportasi yang sudah jalan, tinggal diperbaiki. Ya. Atau beli baru Pak ya? Atau beli baru mungkin? Ya beli baru nanti dalam perjalanan pasti yang lama pasti rusak kan. Nah, yang paling penting dulu bahwa kita sudah tahu bahwa kita ada 1.200 ton per hari. Iya, betul. Sudah ada. Tapi produknya kita juga punya sampah lama yang sudah 19 hektar ini yang perlu dikelola. Lahan baru itu 7 hektar Pak. Artinya belum ditimbuni itu ada. Nah, itu bisa dibangun RDF tuh. Bisa Pak. Lahan baru tuh bisa. yang belum ditimbunin itu. Terus dibangunin 1.000 ton dulu. Nah, terus kalau berhasil bangun lagi 1.000 ton dan itu bayangkan hasilnya kan jadi batu bara. Dijual lagi jangan 300.000 terlalu murah. Bisa dijual bahkan dijual 500.000 lah, 600.000 rupiah per ton aja. Tadi BP-nya 5 tahun. Nah, apalagi kalau 1.000 ton. Pengolahan begini bagus menjadi aset Pemda. Ya, kalau ada yang swasta silakan kasih funding. Ya, Pemda yang bangun silakan kelola. Kalau mau kelola maintenance. Plus EPC-nya harus bagus. Jadi kontraktor yang membangunnya EPC, harus, Pak ya? Ya, engineering, procurement, and construction-nya harus bagus. Jadi ya, belajar dari Jakarta juga waktu bangun Bantar Gebang itu juga masih belajar. Jadi EPC-nya juga. Nah, sekarang rorotan itu ya menurut saya terlalu mewah juga. Betul. Terlalu mewah juga. Jadi kita perlu belajar bahwa kita bangun yang benar-benar efisien. Dan itu sudah banyak sekali data di Kementerian PU sama. Baik Pak. Tadi dibahas soal batu bara mungkin Pak ya. Mungkin boleh kita dengar sedikit Pak Erwin sampaikan mengenai bagaimana krisis yang terjadi di Jawa itu Pak. Itu gimana update-nya? Saya kira krisis yang ada di Jawa. Jadi pengalaman saya sebagai pemilik pembangkit batu bara yang ada di Jeneponto sana, memang batu bara yang grade menengah ini, grade 4.400 sampai 4.800 GAR-nya ini memang dipasarkan sangat laku di ekspor, sangat laku di luar karena harganya mahal ya, harganya $120 per ton kurang lebih. Nah, sedangkan DMO PLN ini harganya $70 per ton, jadi terjadi selisih harga yang begitu jauh. Jadi pada saat kita mencari di pasar itu memang nggak ada yang mau supply karena mereka pertama selisih harga yang kejauhan, yang kedua DMO yang mereka berikan itu kepada industri-industri yang harganya lebih baik dari PLN. Kan jual ke pabrik semen juga DMO, jual ke pabrik nikel, smelter nikel juga DMO. Jadi yang paling tinggi harganya itu adalah smelter nikel, kemudian pabrik semen, kemudian pabrik pulp and paper, pabrik kaca, semua industri di Jawa yang pakai kiln itu butuh batu bara. Nah, terakhirlah PLN dengan harga $70. Nah, tentunya dengan kebutuhan listrik yang tinggi hari ini, karena pembangkit dari air berkurang karena musim kering ya, jadi otomatis pembangkit batu bara harus digenjot, harus dinaikin produksinya. Jadi kita butuh batu bara. Nah, pembangkit lama ini semuanya didesain itu menggunakan batu bara dengan GAR yang tadi saya bilang medium grade itu, yang bukan low kalori ya, yang kalori 4.400 ke atas. Nah, pembangkit seperti Jeneponto 1-2 itu menggunakan batu bara 4.400. Jadi saya kira Jeneponto 1-2 itu udah 2 tahun kita nggak beroperasi. Karena batu bara yang kita butuhkan itu nggak ada di pasar. Nah, ini menurut saya catatan bahwa kalau kita tidak mengantisipasi pada saat ada
masalah di pembangkit listrik, apakah milik PLN atau milik ya, swasta yang gas dan lain-lain, itu kita nggak punya cadangan emergensi. Nah, otomatis kalau ada trouble, yang jalan yang menggunakan solar, menggunakan diesel. Nah, itu kan mahal. Iya. Nah, jadi kita harus menjaga cadangan listrik di Sulawesi Selatan nih. Jangan sampai setahun ke depan kebutuhan listrik kan nggak pernah turun, naik terus dia. Betul. Jadi otomatis kita perlu cadangan. Jangan cadangan listrik kita itu adanya di genset. Nah, kita berharap kayak di Jeneponto, pembangkit listrik yang gar menengah itu bisa tersedia batu baranya sehingga bisa beroperasi, karena harga jual kita ke PLN murah. Karena kita jual cuma berapa? 6 sen termasuk batu bara. Bahkan karena utangnya sudah lunas, kita bakal jual 5 sen, 4 sen per kilowatt. Jauh di bawah harga jual PLN ke masyarakat. Jadi otomatis PLN udah untung. Dibanding mereka menjalankan genset-gensetnya lagi gitu. Jadi persoalan batu bara ini memang perlu jadi perhatian. Betul. Terutama bagaimana menjaga supply and demand, ya. Supply demand dalam negeri kita ini meningkat, kebutuhan pembangkit listrik, ya, kebutuhan industri seperti smelter dan pabrik semen meningkat. Jadi harus menjadi catatan serius lah buat pemerintah dan PLN bagaimana menyiapkan batu bara ini untuk pembangkit batu bara, karena Indonesia ini masih jauh dari renewable energy. Kita harus mengandalkan baseload kita itu dari pembangkit listrik batu bara, karena kita masih mengejar pertumbuhan ekonomi kan. Betul. Otomatis listriknya harus murah, listriknya harus efisien, kita harus kurangi subsidi, kita harus mendorong UKM tumbuh, ya, dan belanja pemerintah meningkat, mengundang FDI dan sebagainya. Jadi salah satu kenapa Indonesia diminati oleh investor luar negeri karena listriknya murah, karena basis listrik kita adalah batu bara. Jadi sambil jalan kita bangun renewable energi kalau sudah murah. Saya kira solar panel yang akan cepat kita bisa masuk, karena biaya investasi solar panel sudah semakin murah. Karena dengan banyaknya penemuan solar panel sekarang ini, sekarang harga solar panel sudah semakin murah. Murahnya di angka berapa, Pak? Ya, per hektar ya mungkin sudah 2 juta per megawatt, ya. Per hektar. Nah, nanti lama-lama semakin murah. Nah, nanti baterai juga semakin hari semakin murah. Iya. Itu otomatis biaya investasi per megawatt untuk solar panel akan semakin murah. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kita harus menjaga baseload listrik kita, terutama di Sulawesi Selatan. Sekarang saya pengalaman nih, pernah pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, dan saya tahu persis bagaimana saya berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan izin membangun pembangkit listrik batu bara di sini, dan akhirnya kita bisa aman dari pemadaman bergilir, ya. Dan inilah saya kira contoh di mana provinsi seperti Sulawesi Selatan ini pembangkit listriknya bercampur, ya, swasta, PLN, air, gas, ya, listrik, batu bara, angin, ya, dan juga solar panel. Saya kira Sulawesi Selatan ini cukup bagus dari sisi bauran pembangkit, ya. Oke, ternyata masih banyak PR juga, Pak, ya, selain sampah tadi. Banyak PR juga untuk bisa menjaga kestabilan dan keandalan listrik lah di Sulawesi Selatan, Pak. Terakhir mungkin sebelum kita closing, Pak, ini kan mumpung ada Pak Erwin, tadi kita perkenalkan juga selaku anggota DPR RI, juga merupakan politisi Golkar, Pak. Ini update terbaru dari Golkar dong, Pak. Ada yang bisa disampaikan mungkin untuk Tribuners? Iya, saya bersyukur karena saya lihat sudah ada jadwal musda. Iya. Dan yang kedua sudah ada diskresi, karena begini, organisasi seperti Golkar kalau vakum pengurusnya PLT kan nggak bagus, terlalu lama. Jadi saya kira ya harus ada pengurus tetap, karena harus memikirkan bagaimana masa depan partai ini ke depan. Jadi saya kira selamatlah, mudah-mudahan musdanya berjalan lancar dan memilih terutama Pak Aco, ya, sudah diberikan diskresi.
Ya mudah-mudahan segera membentuk tim yang kuat untuk bagaimana membangun Partai Golkar yang dulu berjaya sebagai partai nomor 1 di Sulawesi Selatan, kemarin hanya nomor 2. Jadi bagaimana bisa kembali berjaya menjadi partai nomor 1 di Sulawesi Selatan. Oke, cukup sekian Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Pak Sahar dan juga Pak Erwin atas waktunya. Ini banyak banget ilmu yang kita bisa dapat ya, bagaimana soal ya teknis tadi berbicara tentang PSEL dan juga berkaca pada Rorotan yang sudah punya infrastrukturnya Pak. Kemudian tadi juga bagaimana masukan yang diberikan kepada pemerintah terkait sumber daya yang harus kita jaga agar tidak terjadi pemadaman listrik Pak ya. Berulang itu di tahun 2018 kalau nggak salah Pak. Dan terakhir juga bagaimana dengan persiapan musda nantinya. Terima kasih banyak Pak, sehat, sukses selalu, dan semoga kita bisa bertemu juga pada perjumpaan lainnya Pak. Dan terima kasih juga buat Tribuners, semoga informasi yang dibagikan oleh kedua narasumber kita hari ini luar biasa sekali, bisa bertemu langsung dengan Pak Erwin dan juga Pak Sahar lagi. Dan kita berjumpa juga pada segmen berikutnya. Dan untuk update informasi lainnya hanya melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jaretno, mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.